Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, tidak bosan kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kita nikmat sehingga kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran daring kita. Dan alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan ujian PTS 1 ya. Ustazah ucapkan barakallahu fikun untuk anak-anak ustazah yang sudah berjuang keras melaksanakan ujiannya ya. Seperti yang sebelumnya ustazah katakan, untuk di ujian-ujian berikutnya kembalilah anak-anak ustazah bersifat jujur bagaimana seharusnya seorang muslimah yang sejati gitu ya. Nah, jadi setelah ujian kembali lagi kita ke materi pembelajaran kita. Yang kemarin kan kita sudah mempelajari tentang termokimia, sudah masuk kita tentang termokimia. Nah, di soal ujian kita itu sebenarnya mudah ya, cuman ya dipersulit oleh anak-anak ustazah, dan apalagi yang paling mengkesalkan itu adalah contek-menconteknya, itulah luar biasa itu. Di soal yang nomor terakhir ya tentang termokimia itu gampang sekali. Buat persamaan termokimianya ustazah bilang kan, persamaan termokimianya, lalu siapa yang menjadi sistem, siapa yang menjadi gitu kan, ustazah bilang kan karbon dibakar gitu kan, C karbon disebut dari atas lah ya, karbon dibakar tambah O2, maaf, karbon itu wujudnya solid ya, karbon itu wujudnya solid dibakar dengan gas oksigen, wujudnya gas, menghasilkan gas karbon dioksida, wujudnya gas. Delta H-nya sama dengan negatif sekian kilojoule. Gitu saja bilang kan. Inilah persamaan reaksinya, persamaan termokimianya. Ini adalah termasuk reaksi pembentukan. Ya kan? Yang mana yang termasuk menjadi sistem? Sistemnya adalah siapa? Si karbon. Si karbon, benar. Si karbon itu adalah sistemnya. Lingkungannya termasuk si oksigen, termasuk juga si sekitar ruangan yang ada tempat kita membakar karbon itu tadi. Itu dia sistem dan lingkungan. Jadi gampang. Jadi kita lanjutkan kembali materi kita tentang termokimia ya. Nah, baik anak-anak ustazah, sekarang kita lanjut ke perhitungan-perhitungan. Oke. Di beberapa minggu lalu ini sudah pernah kita bahas sekilas. Perubahan entalpi standar itu ada namanya pembentukan standar. Apa itu pembentukan? Pembentukan dari unsur-unsurnya menjadi senyawa ya. Kalau dia penguraian, kebalikannya, dari senyawa menjadi unsur-unsurnya, gitu kan. Lalu ada pembakaran standar. Pembakaran itu dia apabila menggunakan oksigen. Ingat, apabila hidrokarbon dibakar, maka hasilnya adalah karbon dioksida dan air. Itu saya bilang kan. Lalu ada perubahan entalpi netralisasi standar atau reaksi penetralan, yaitu penetralan basah oleh asam. Hasil akhirnya pasti garam dengan air. Lalu ada lagi penguapan standar, pelarutan standar, peleburan standar, dan juga sublimasi standar. Jadi, tapi yang slide ini tidak kita bahas secara mendalam di sini ya. Contoh soal, ini sudah kita bahas sebelum ini ya. Oke, ini contoh soal. Perhatikan reaksi pembentukan air. Kenapa ini dikatakan pembentukan? Karena reaksi ini adalah reaksi dari unsur-unsurnya, unsur gas, hidrogen, dan gas, oksigen, membentuk molekul air. Delta H-nya minus 472. Endotherm atau exotherm? Apa? Kalau tandanya negatif, exotherm. Tentukan perubahan entalpi reaksi penguraian 1 mol H2O. Berapa entalpi penguraian 1 mol H2O? Kenapa dia minta 1 mol? Karena pada reaksi ini H2O yang terbentuk adalah berapa mol? 2 mol ya. Jadi ini artinya adalah minus 472 ini untuk pembentukan 2 mol air. Jadi 1 molnya berapa? Itu logikanya.
Ya kan? Kayak mana caranya? Ya tinggal dibagi 2. Ya kan? Nah, jadi untuk membentuk 2 mol air, delta HF-nya adalah minus 472 kilojoule. Untuk reaksi penguraian 1 mol air. Oh, ini kebalikan ya. Penguraian, ini kan reaksi pembentukan air. Yang diminta adalah penguraian 1 mol air. Berarti reaksi ini kita balik, ya kan? Penguraian, reaksi ini kita balik, lalu kita bagi 2, ya kan? Karena kalau reaksinya kita balik, tandanya menjadi positif. Nih dibuatnya di sini. Persamaan tersebut menunjukkan reaksi pembentukan 2 mol air. Reaksi penguraian merupakan kebalikan dari reaksi pembentukan. Jadi reaksi penguraiannya ditulis menjadi, ini dibalik. Ini jadi di kiri, yang ini jadi di kanan. Ini hasilnya. 2H2O menghasilkan 2H2 dalam wujud gas tambah O2 dalam wujud gas. Delta H-nya berubah tanda menjadi positif. Positif 470 kilo. Kenapa Ustazah? Karena reaksi pembentukan lawannya reaksi penguraian, jadi tandanya juga diubah. Kalau dia reaksi penguraian 2 mol air memerlukan positif 472, berarti 1 mol air kayak mana? Bagi 2. 472 bagi 2 atau separuhnya adalah 236 kilojoule. Gampang ya? Gampang insya Allah. Kita lanjut. Penentuan perubahan entalpi reaksi. Ada beberapa cara menentukan perubahan entalpi atau menghitung delta H ya. Untuk menghitung delta H di sini ada 5 cara. 5 ini bukan langkah-langkah ya, tapi bisa dengan cara ini, bisa cara ini gitu ya. Yang pertama adalah dengan cara menggunakan percobaan. Cara percobaan itu dengan menggunakan alat yang namanya kalorimeter. Apa itu kalorimeter ya Ustazah? Nanti. Yang kedua, kita bisa menghitung entalpi dengan berdasarkan data perubahan entalpi pembentukan standar dari delta HF. Lalu kita bisa menghitungnya juga berdasarkan hukum Hess, berdasarkan energi ikatan dan juga pembakaran bahan bakar. Kita bahas satu persatu. Kalau dia menggunakan kalorimeter, apa itu kalorimeter? Ini adalah gambar kalorimeter boom. Kalorimeter itu ada 2, ada kalorimeter sederhana, ada kalorimeter boom. Boom ya. Kalorimeter boom inilah dia gambarnya, dia lebih komplit lah dia, dan menggunakan alat-alatnya lebih banyak. Dan apa itu kalorimeter Ustazah? Kalorimeter itu adalah alat untuk mengukur perubahan kalor dalam suatu reaksi kimia. Inilah alat mengukurnya. Di mana perubahan entalpi reaksi itu dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan delta H. Entalpinya bisa kita cari dengan menggunakan minus Q larutan. Q itu adalah kalornya ya. Kalor larutan ditambah dengan kalor daripada si kalorimeter, alatnya itu sendiri. Berapa kalori daripada larutannya dan juga si alatnya itu sendiri. Kenapa di sini tanda minus Ustazah? Masih ingat penjelasannya apa alasannya? Di awal kita sudah membahas itu kemarin. Kenapa delta H itu minus delta Q? Ingat ya? Ada kan kemarin kita bahas? Dimana jika suatu reaksi kimia itu melepaskan kalor sebesar Q, maka entalpi pada akhirnya akan berkurang sebesar yang dilepaskan. Makanya delta H-nya sama dengan minus Q. Tapi kalau dia sistemnya menyerap kalor, ya, kalau sistem menyerap kalor, maka dia delta H sama dengan Q. Ya, sama dengan Q. Ingat, kalau dia melepaskan kalor, delta H sama dengan minus Q, ya. Delta H sama dengan minus Q. Jadi saya buat di sini. Untuk kalorimeter,
Kalorimeter itu ada kalorimeter sederhana, ada kalorimeter boom ya. Nah, untuk kalorimeter di mana kan delta H, kalorimeter itu fungsinya untuk menghitung delta H. Delta H sama dengan minus Q. Minus Q-nya ini adalah kalor dari si larutan yang dimasukkan ke dalam kalorimeter itu dan juga berapa kalor dari kalorimeternya itu sendiri. Sudah? Berapa kalor dari kalorimeternya itu sendiri. Nah, masih ingat pelajaran fisika di SMP tentang kalor? Tuh rumusnya kan Q sama dengan MC delta T. Ingat? Ini ya. Q sama dengan MC delta T. Delta H sama dengan minus Q larutan atau minus M kali C kali delta T, di mana M adalah massa zatnya, C kecil adalah kapasitas kalor, dan delta T adalah perubahan suhu, di mana M kali C itu adalah C besar atau kalor apa? Kalor, ulang ya, ini kalor jenis, ini kapasitas kalor ya. Jadi Ustazah ingatkan lagi pembelajaran tentang kalor anak-anak Ustazah, di mana Q sama dengan M kali C kali delta T, gitu kan? Di mana ini C kecil, ini kalor jenis, di mana kapasitas kalor itu sama dengan M kali C kecil ya. Kapasitas kalor itu C besar. Jadi kalau ini kita substitusi ke sini, sehingga rumus kalornya bisa kita ganti menjadi Q sama dengan C kali delta T, ya kan? C kali delta T, itu dia rumus yang tadi. Oke. Tapi dia bernilai minus, ya. Contoh soal, kita buat contoh soalnya dulu. Mana contoh kita ya? Oke, nggak ada di sini contohnya. Oke, kita buat contoh soalnya. Contoh soal menggunakan kalorimeter. Kita lihat di buku kita ada. Semuanya udah dapat ya anak-anak Ustazah ya bukunya. Nah, kita buat contoh soalnya yang pertama. Nah, misalnya ke dalam 50 ml larutan CuSO4 0,4 molar ditambahkan serbuk Zn, ternyata temperaturnya naik 20 derajat Celcius. Dengan menganggap bahwa kalor jenis larutannya sama dengan kalor jenis air, yaitu 4. Jadi dia itu ada CuSO4 0,4 molar 50 mili.
50 ml CuSO4 0,4 molar ditambahkan serbuk Zn. Ternyata temperatur larutan naik menjadi 20 derajat. Ya. Temperaturnya naik menjadi 20 derajat, berarti delta T-nya adalah 20 derajat Celcius. Sudah? Dengan menganggap bahwa kalornya sama, yaitu kalor jenis larutan dan juga kalor jenis air adalah sama, C air sama dengan C larutan, yaitu 4,18 Joule per gram Kelvin. Dan kapasitas kalor wadah itu dapat diabaikan, tentukanlah delta H-nya. Ya kan? Suhunya naik berarti dia merupakan reaksi eksoterm. Sudah? Dimana kalor yang diserap itu diabaikan berarti rumus yang digunakan adalah rumus delta H sama dengan delta Q larutan. Kita pakai rumus delta H sama dengan minus Q larutan. Ya. Mana rumusnya adalah M kali C kali delta T. Tadi masanya adalah 50 ml. 50 ml itu kita konversikan, samakan saja dengan gram. Berarti 50 gram. Sudah? Nah, tinggal kita masukkan saja delta H sama dengan masanya adalah 50, C-nya adalah 4,18, delta T-nya adalah 20. Ya. Hasil akhirnya adalah 4180 Joule. Gitu kan? Nah, di mana katanya 50 ml CuSO4 0,4 molar. Artinya CuSO4 ini terdapat sebesar 50 kali 0,4 itu sama dengan 20 ya, 20 milimol, atau ini sama juga lah dengan 0,02 mol ya. Kalau kita ganti ke mol. Sudah? Kan kita tadi mencari adalah berapa delta H-nya gitu kan? Berapa delta H-nya? Maka untuk 0,02 mol CuSO4 ya, itu delta H-nya adalah tadi 4181. Ini kan? 4181 untuk dia molnya 4181 yang molnya 0,02 ya. Nah, untuk mereaksikan 1 mol CuSO4 ini, maka kita kembali ke persamaan yang awal, maka entalpinya adalah sebesar minus kalornya dibagi dengan molnya. Ya, kalornya dibagi dengan molnya ya, sama dengan 4180 dibagi dengan 0,02. 4180 dibagi dengan 0,2. Ingat di sini ada tanda minus. Sudah? Sama dengan hasilnya adalah 209.000, atau ini kita ganti menjadi kilo, hasilnya adalah minus 209 kilojoule gitu. Oke ya. Gitu kalau untuk yang menggunakan kalorimeter, dia itu kayak rumus fisika jadinya. Ya, anak-anak saja ya. Nah, berikutnya berdasarkan data perubahan entalpi pembentukan standar. Jadi kita juga bisa menghitung entalpi perubahan itu dengan menggunakan data biasanya di buku kita ada biasanya ya. Jadi tinggal kita konsultasi ke tabel yang ada. Contohnya kalau di buku kita tabelnya itu ada di halaman, sebentar biar saja lihat dulu. Di buku kita tabel konsultasi, adakah dia ya? Ini energi ikatan. Nggak ada ya. Oh, di buku kita ternyata tidak ada tabelnya. Kalau di buku ustazah ada yang ada gitu, tapi
Ada sebagian buku yang tidak ada. Baik, tidak apa-apa, tapi biasanya dia memberikan data kok. Dimana untuk perubahan entalpi itu dihitung dengan cara menentukan selisih entalpi pembentukan standar dengan produk. Ingat yang saya sampaikan kemarin itu, rumus umumnya itu adalah delta H sama dengan delta HF produk kurang delta HF reaksi, kanan kurang kiri gitu biasanya. Delta HF produk kurang delta HF reaksi, pokoknya kanan dikurangi dengan yang kiri. Itu ingat itu. Contoh, ini ada contoh soal ini. Perhatikan data entalpi pembentukan standar atau delta HF dari beberapa senyawa berikut. CO2 delta HF-nya adalah B, H2O delta HF-nya adalah C. Jika diketahui delta H pembakaran gas metana, gas C4H8 adalah minus A kilojoule per mol, tentukan entalpi pembentukan standar dari gas C2H8. Jika diketahui delta H pembakaran gas C4H8 ya. C4H8 ini termasuk hidrokarbon atau tidak? Termasuk ya. Termasuk hidrokarbon. Ingat Ustazah bilang apabila hidrokarbon dibakar hasilnya pasti apa? Hasilnya adalah CO2 dan H2O. Sudah? Katanya jika delta H untuk C4H8 pembakaran hidrokarbon ini adalah minus A kilojoule, entalpi pembentukan standar dari gas C4H8 adalah dia minta pembentukannya. Pembentukannya seperti apa? Perhatikan ini. Untuk persamaan C4H8 pembakarannya, ingat hidrokarbon dibakar, hasil akhirnya pasti CO2 dan H2O. Itu sudah bilang kan, langsung saja buat CO2 H2O. Cuman tinggal disetarakan. Sini 6, 4, 4 dan seterusnya. Katanya delta H-nya adalah A kilojoule. Ini minus ya. Katanya di sini minus. Mana yang salah ini? A minus A kilojoule. Sudah, ini dia pembakaran yang dia bilang di sini. Di mana untuk menghitung delta H tadi, persamaan delta H itu adalah produk dikurang pereaksi. Produk kurang pereaksi, ini produk, ini pereaksi. Sudah. Produk, siapa saja produknya? Produknya adalah CO2 dan H2O. 4 kali produk tambah 4 kali produk H2O dikurang dengan si C4H8, delta HF C4H8 tambah dengan 6 kali CO2. Jadi delta H dari pembakaran ini tadi udah kita ketahui. Nah, tinggal kalikan 4 kali A tambah 4 kali C dikurang delta HF C4H8 tambah 6 kali 0. Kenapa di sini 0? Karena oksigen itu merupakan unsur bebas. Ingat yang saya katakan kemarin, unsur bebas itu delta H-nya adalah 0. Ya, makanya dia 0. Ngerti nggak kalian kira-kira yang saya bilangin? Aduh, saja ngambang. Oh, ada yang nggak nampak ini slide-nya ya. Oke, sebentar ya. Nah, ini dia. Baik, saya tuliskan saja kalau begitu, biar lebih paham. Jadi katanya tadi saya tuliskan dulu soalnya ya. Untuk CO2 itu dia B, untuk H2O itu dia C. Sedangkan untuk delta H pembakaran dari C4H8 sama dengan minus A kilojoule per mol. Tentukan entalpi pembentukan standar. Yang ditanya adalah delta HF C4H8. Oke. Sudah saya tulis. Ini dia. Ini tadi CO2 delta H-nya adalah B, H2O, C. Delta H untuk pembakaran C4H8 adalah minus A. Yang ditanya adalah delta HF untuk C4H8. Nah,
Sekarang kita buat dulu persamaan reaksi dari pembakaran C4H8. C4H8 dibakar berarti ditambah dengan O2 menghasilkan apa Ustazah bilang? CO2 dan H2O. Lalu kita tinggal menyetarakannya. Tadi hasil penyetaraan kita adalah 4, 6 gitu ya kalau tidak salah ya. 4, 4, 6. Oke, betul nggak? Nanti salah pula. 4, 4, 6. Iya betul. Sudah. Nah, ingat bahwa untuk delta H itu rumus umumnya adalah, baik ini delta HC atau delta HF, rumus umumnya adalah delta H produk dikurang dengan delta H reaktan. Mana produk Ustazah, mana reaktan? Ini produk, ini namanya hasil reaksi. Ini namanya reaktan atau pereaksi. Gitu kan? Baik, masukkan. Delta HC, mana delta HC? Delta HC ini sudah diketahui, delta HC dari C4H8 adalah minus A kilojoule. Buat di sini, minus A sama dengan delta H produk. Produk itu ada CO2 dan ada H2O. Buat begini ya anak-anak Ustazah, 4, taruh di sini 4 juga. Sudah. CO2 berapa katanya? B, taruh B. Sudah. Tambah. Mana tambah Ustazah? Ini tambah 4 lagi kali H2O. Berapa H2O nya? C, masukkan sini C. Sudah. Dikurang reaktan. Ini reaktannya kan? Ada koefisiennya? Tidak ada Ustazah, tidak ada. Langsung udah buat C4H8. Gak ada, karena gak ada. Ini yang ditanya kan? Inilah memang yang ditanya. Tambah 6 kali 0. Kenapa 0 Ustazah? 6 ini dari mana? 6 dari koefisien oksigen. 0 dari mana? Karena oksigen merupakan bilangan atom bebas. Jadi dia bilangan entalpinya sama dengan 0 gitu. Udah? Sehingga 6 kali 0 pasti 0, ya kan? Sehingga minus A sama dengan 4B tambah 4C kurang C4H8. Gitu kan? Nah, inilah sekarang yang kita pertanyakan. Ya. Itulah dia yang kita pertanyakan. Jadi, berapalah dia C4H8? Untuk C4H8 adalah ini, kebetulan dia membuatnya tidak dalam bentuk angka. Ya udah, huruf-huruf aja semuanya buat. Ini balikkan ke kiri, maka delta HF untuk C4H8 adalah ini, taruh ke sini ya, sama dengan 4B tambah 4C, ini ke sini berubah tanda jadi positif, ini A ke kanan juga berubah tanda jadi positif, tambah A gitu. Atau boleh kita susun lebih rapi lagi, sama dengan A tambah 4B tambah 4C kilojoule per mol. Seperti itu dia. Kalau misalnya, lo nggak nampak ya? Kalau misalnya ini dia hasil akhirnya, delta HF dari C4H8. Kalau misalnya nanti dia menentukan A itu berapa, B itu berapa, C itu berapa, udah tinggal masukkan aja. Misalnya A-nya adalah 2, B-nya adalah 3, C-nya adalah 4. Udah berarti 2 di sini 4 3 kali 3, ini 4 kali 4 16, baru totalkan semuanya gitu. Ya. Jadi tidak mutlak dia ya, anak-anak Ustazah. Nah, itu dia untuk persamaan reaksi untuk perubahan entalpi pembentukan standar produk dikurang reaktan gitu. Nah, insya Allah di minggu depan kita akan mempelajari tentang hukum Hess
Kalau termokimia ini gampang-gampang aja karena dia cuman tambah-tambah kurang-kurang gitu aja. Cuman harus dipahami konsepnya gitu. Energi ikatan ini juga insya Allah gampang lah ya. Jadi anak-anak ustazah harus memahami dengan betul-betul, baca bukunya, banyak latihan juga ya biar bisa ya anak-anak ustazah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.